Banyak sekali perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita bergembira atasnya. Siapa yang bergembira atas Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan meridhoinya, dan Allah Ta'ala akan angkat azab darinya. Dan juga Rasulullah akan bergembira kepada kita. Kalian sudah mendengar bahwasanya dan membaca di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab itu adalah kafir karena dia mendustakan Rasulullah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahab wa tab, yaitu celaka Abu Lahab. Dan ini adalah perintah Rasulullah. Tapi beliau tapi dia bergembira ketika lahirnya Rasulullah. Thuwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab. Dia adalah budaknya Abu Lahab. Ketika mendengar kabar itu Abu Lahab gembira. Dia gembira ketika dikabarkan bahwa anak yang lahir dari saudaranya adalah laki-laki. Orang-orang Arab dulu apabila mendapatkan anak laki-laki mereka bergembira. Kemudian dia bertanya kepada budaknya, istri saudaraku Abdullah melahirkan anak laki-laki? Kemudian Thuwaibah mengatakan, iya benar. Kemudian Abu Lahab mengatakan, kamu merdeka sekarang. Kemudian setelah berjalan tahun demi tahun, Rasulullah diutus menjadi nabi, tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, dan dia mati dalam keadaan kafir. Akan tetapi saudaranya Abbas melihat Abu Lahab di dalam mimpinya. Dan ketahuilah bahwa mimpi dari seorang yang beriman itu bagaikan wahyu dari Allah. Bahkan disebutkan bahwa tersisa daripada wahyu itu adalah mimpi yang baik dari seorang mukmin. Kemudian di akhir zaman termasuk wahyu, yaitu mimpi yang bagus, yang indah dari seseorang laki-laki yang soleh. Dan Rasulullah menyatakan bahwa itu termasuk daripada wahyu Allah yang masih tersisa sampai akhir zaman. Sayyidina Abbas melihat Abu Lahab di dalam mimpinya. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya tentang keadaan Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan dia di dalam siksa Allah. Kecuali setiap hari Senin Abu Lahab dapatkan dispensasi tidak diazab oleh Allah. Kenapa? Ada apa dengan hari Senin? Abu Lahab mengatakan karena hari Senin itu adalah ketika aku pernah bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya setiap hari Senin dia diringankan dapat dispensasi azab. Padahal dia adalah kafir. Dan kalian sekarang wahai orang yang beriman, kalian sekarang beriman dan atas tauhid. Dan kalian buhan-pian seberatan setiap hari bergembira dengan Nabi Muhammad. Maka yakinilah kalian tidak akan diazab oleh Allah. Apalagi apabila bergembira dengan Rasulullah, kemudian di dalam hatimu ada Rasulullah, di dalam akalmu ada Rasulullah,
La 'adzab 'alaika abada. Tidak akan diazab oleh Allah sama sekali. Allah ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak akan mengazab kalian sedangkan engkau wahai Muhammad ada di dalam diri kalian. Wa ma kana Allah yu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab kita juga selama kita berminta ampun kepada Allah. Ifrah bi nabiyyik. Maka bergembiralah dengan nabimu. Sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pemimpin segala nabi dan rasul. Habib rabbil alamin. Dia adalah kekasihnya Allah Tuhan sekalian alam. Shalla imaman bil anbiya fi Baitul Maqdis. Dan beliau ketahuilah salat menjadi imam ketika itu di Baitul Maqdis. Awwal man yashfa' yawm al-qiyamah. Orang yang pertama kali akan memberikan syafaat di hari kiamat. Awwal man yaqra' bab al-jannah. Dan beliau orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Nabiyyak. Nabimu Yuhibbuk. mencintaimu. Wa anta min ummatihi. Dan engkau sekarang adalah umatnya. Wa huwa mashghulun bik. Dan dia mencintaimu dan sayang kepadamu. Wa la yarda lak al-'adzab. Ketahuilah Allah Ta'ala tidak akan mengazab kalian. Wa la yarda lak al-faqr. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan kefakiran kepada kalian. Masik bihujuzina min an-nar. Dan beliau nanti akan menarik kita dari nerakanya Allah. Rahiman Allah bi Muhammad. Allah Ta'ala akan menyayangi kita dengan sebab Nabi Wa Muhammad. arsalahu rahmatan lil 'alamin. Dari karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai mazhar kasih sayang Allah untuk alam semesta ini. Nabiyuna nabiyyur rahmah. Nabi kita adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ma arsala ar-rahman aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yakhtas aw yashmulu illa wa taha al-mustafa 'abduhu habibuhu mukhtaru al-mursalu wasitatun fiha wa aslu laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Dari karenanya kata beliau di dalam syair yang dibacakan oleh beliau itu ringkasan daripada maknanya. Kata beliau, engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, dengan kasih sayang, dan engkau akan memberikan semua syafaatmu nanti untuk umatmu ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal farah as-sadiq bi Rasulillah. Dan kegembiraan yang jujur dengan Rasulullah yaj'aluka tuhibbu Rasulullah. akan menjadikan engkau dicintai oleh Rasulullah. Wa idza ahbabta Rasulullah. Apabila engkau telah mencintai Rasulullah, Anta ma'a Rasulillah. Anta ma'a Rasulillah. maka engkau akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ketahuilah bahwa seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabiyyuna Muhammad, alhamdulillah. Alhamdulillah atas Nabi Muhammad. Nafrah. Kita bergembira. Sa'adatna fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah Muhammad. Kebahagiaan kita di dunia, di akhirat, di kubur, yaitu Nabi Muhammad. Wa idza shallaita alaihi wahidatan sallallahu alaika 'ashra. Apabila engkau berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan berselawat kepadamu 10 kali. Ifrah bi Rasulillah. Ayo bergembira dengan Rasulullah.